Saya ingin mencoba untuk kita sebelum langsung kita dapat poin-poinnya, kita baca dulu sama-sama firman Tuhannya ya. Memang sedikit panjang, tapi saya ingin mengajak kita untuk membuka firman kita atau membuka aplikasi firman Tuhan kita. Dan kita betul-betul ambil waktu sekarang. Dan kita akan bersama-sama membaca firman yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini, yaitu di Amsal yang pertama atau Proverbs 1. Siap saudara-saudari? Buka kitab kalian, aplikasi atau buku, dan kita akan membaca firman ini dahulu sebelum kita nanti mengambil poin-poin dan pelajaran di dalamnya. Saya akan bantu bacakan juga bersama-sama ya. Amsal 1. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia mendengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk firman Engkau yang begitu luar biasa. Saya percaya Tuhan, firman Engkau yang kita sudah baca pagi hari ini, ada pesan-pesan spesifik yang Engkau ingin sampaikan kepada tiap kami di sini. Ada hal yang Engkau ingin kami berubah, ada hal yang Engkau ingin kami mengerti, ada hal yang Engkau ingin kami betul-betul mengetahui tentang Engkau Bapa. Biarlah hati saudara-saudari yang mendengarkan firman Engkau hari ini betul-betul
seperti tanah yang subur, yang dimana firman itu bisa jatuh dan tertanam, yang bisa melebarkan akarnya, bertumbuh dan berbuah berlipat ganda Tuhan. Bila firman hari ini yang disampaikan oleh hambamu, urapi hambamu Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutku betul-betul berasal daripada Engkau dan tidak mencuri sedikit pun dari kemuliaan Engkau. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang baik, kami berucap syukur. Amin. Amin, saudara-saudari. Sudah itu saja cukup firmannya, karena sudah dibaca ya. Jadi kayaknya kalau misalnya khotbah di Amsal sangat-sangat to the point mungkin ya. Mungkin tadi kita baca aja langsung udah bisa belajar. Wow, ada ya firman kata-katanya begini. Wow, ada ya pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini hari ini. Tapi mudah-mudahan tetap aja, karena saya sudah membuat sedikit slides dan juga pelajaran, mudah-mudahan kita bisa menggali lebih dalam dari firman yang kita akan baca di Amsal 1 hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit latar belakang supaya kita jadi lebih mengerti firman Tuhan dan juga buku dan kitab Amsal ini sendiri. Karena sungguh menarik. Ini topik yang kita akan bahas selama 1 bulan, yaitu the beginning of wisdom. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini yang kita akan ulang-ulang mungkin di bulan Agustus, karena kita ingin belajar dari kitab Amsal. Tapi latar belakang ini menarik. Waktu kemarin saya diskusi dengan beberapa pendeta, ternyata penulis Amsal itu kita tahu Raja Salomo, dan dia menulis 3 buku. Dan 3 buku itu adalah Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Dan kemungkinan besar 3 buku itu ditulis di saat-saat yang berbeda dalam hidupnya. Kidung Agung kalau kita baca, kayak orang lagi pacaran ya memang. Karena di masa mudanya Salomo penuh gairah. Jadi di saat ia masih muda. Nah kalau Pengkhotbah itu di saat ia udah tua. Sudah melalui banyak, umurnya sudah tua, pengalamannya juga udah banyak, dia tulis Pengkhotbah. Tapi Amsal di saat dia dewasa. Mungkin gak muda-muda banget, gak tua-tua banget. Mungkin seperti kita yang ada di ruangan ini. Mungkin kita bukan ibadah anak-anak remaja, kita juga bukan ibadah dengan orang tua, tetapi kita beribadah dengan dewasa muda di sini. Nah, mungkin berarti Amsal ini adalah kitab untuk kita semua. Latar belakang tentang kata Amsal, ya, kalau bahasa Inggrisnya Proverbs, dan bukan hanya Proverbs, tapi Proverbs of Solomon. Karena memang ditulis hampir semuanya oleh Raja Salomo, dan ada 2 orang lagi. Kalau kalian baca Amsal 30-31 bukan dari Raja Salomo. Nah, tapi ini yang saya bisa rangkum supaya kalian mengerti aja apa itu Amsal. Amsal artinya adalah pernyataan singkat yang mengungkapkan kebenaran umum atau aturan perilaku. A short statement expressing a general truth or rule of conduct. Jadi itulah Amsal. Makanya memang sedikit kita lihat nggak seperti cerita ya, tapi kalimat-kalimat saja. Nah, banyak sekali yang kita bisa belajar dari kitab Amsal hari ini. Tapi sebelum saya masuk kepada firman ya, saya ingin memberitakan satu fakta tentang kota yang dimana kita tinggal hari ini. Kita tinggal di kota Tangerang. Dan ini kalian bisa lihat ya, kota Tangerang. Ini bahkan dekat rumah saya nih. Mungkin nggak sedikit kelihatan nih, kiri dan kanan mungkin ya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudari? Kita meleng dikit, kita lihat di area baru ada pembangunan. Pembangunan apa khususnya? Ruko. Aku tahu bahwa Tangerang itu kota 1 juta ruko. Bener gak sih? Meleng dikit, Ruko Hanifa, Ruko Goldfinch, BSD, Karawaci juga gak mau kalah, Alam Sutra juga makin banyak. Kita kota yang paling banyak mungkin rukonya ya. Dan kalau misalnya ruko paling banyak, artinya apa sih? Artinya adalah kadang-kadang kalau kita mau pilih tempat kita ketemuan tuh bingung. Karena opsinya banyak banget teman-teman. Kafe yang mana lagi ya? Kita cari yang paling bagus, kita googling. Kita cari di Instagram yang viral yang mana. Besoknya ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Ada juga bahkan restoran brother kita di Rangkas. Nanti kita bantu viralkan. Tapi memang cukup jauh, 2 jam tadi ya. Tapi kita tahu bahwa faktanya seperti ini. Di Tangerang aja kita pilihan banyak. Itu langsung membuat saya berpikir, iya ya.
Mungkin isu pertama yang Amsal ingin bantu kita hari ini adalah karena begitu banyaknya opsi di hidup kita. Amin. Begitu banyak opsi. Riset mengatakan bahwa seorang dewasa seperti kita hari ini, tiap hari itu akan mengambil 35.000 keputusan dalam sehari. Betul. Nggak percaya? Contoh, kalian bangun pagi, ya, mau langsung bangun atau tidur lagi, snooze. Udah satu. Apalagi yang beberapa alarmnya snooze-nya sampai 5, 10 ya. Itu udah keputusan, 10 keputusan pagi-pagi. Kita pun masih melayang ya. Terus kemudian apa setelah kita bangun? Kita langsung doa dan satu doa nggak? Asik. Keputusan pertama, langsung doa atau kita lihat Instagram atau WhatsApp. Keputusan lagi, langsung setelah kita bangun, sarapan nggak? Sarapan dulu nggak? Atau udah skip aja? Lagi awal-awal bulan, awal-awal bulan justru kita banyak makan ya, habis gajian minggu lalu. Nah, mandi atau enggak? Ayo jujur di sini, jujur ya. Siapa nggak usah angkat tangan, tapi angkat tangan di hati kalian. Siapa yang mengambil keputusan untuk tidak mandi hari ini? Mohon maaf nih ya, tapi nggak apa-apa. Nggak ada yang kecium kok baunya. Gosok gigi juga. Mandi pun juga apa? Pakai sabun yang mana? Pakai shampoo, pakai face wash, banyak banget pilihan. Pakai baju apa? Nah, saya lihat di sini ada yang udah pakai baju ke gerejanya, outfit of the day-nya luar biasa ya. Gaya-gayanya ya, anak-anak yang baru dari teens juga ya. Sekarang mulai outfitnya kalau ke kampus single harus nggak boleh kalah fashion nih. Kita lihat koko-koko cici-cicinya, wih keren banget nih baju-bajunya. Wih, opa-opa Korea di sini. Chinese semua guys, nggak ada yang opa-opa di sini. Mohon maaf ya. WA siapa duluan pagi-pagi? Ayo, siapa yang kita langsung WA? Pagi-pagi pilihannya langsung WA. Di gereja kita sapa siapa duluan? Kita langsung cari siapa mungkin ya. Mau dengerin khotbah atau enggak itu pilihan. Pilihan loh, kalian mau dengerin sekarang, mau dengerin sampai kapan? Poin 1 boleh lah, poin 2 nanti aduh, kita scrolling aja dulu Shopee. Hidup ini memiliki banyak pilihan. Kita harus mengambil banyak keputusan tiap hari. Dan yang kita akan lihat dari firman Tuhan hari ini adalah saat hidup memberikan banyak pilihan, Amsal akan mengajarkan kita untuk memilih hikmat. Memilih dengan hikmat. Choose wisdom. Pilihlah untuk ambil keputusan itu dengan baik dan benar. Karena kita akan belajar langsung tentang apa sih emangnya kalau misalnya kita berhikmat, bijaksana. Kita langsung masuk aja, deep dive dalam Amsal 1, saudara-saudari ya. 3 hal yang saya ingin bagikan hari ini, supaya kalian langsung tahu dan bisa pikirkan. Cara hidup memberikan kita pilihan, pilihlah hikmat. Apa makna hikmat? Mengapa dia penting? Dan fondasi hikmat itu apa? Dan ini semua kita bisa dapatkan saat kita membaca firman di Amsal 1. Di Amsal pertama aja udah jelas artinya apa, kenapa penting, dan apa sih sebenarnya kalau kita mau berhikmat, punya wisdom itu seperti apa. Kita langsung jump in ke hal yang pertama. The meaning of wisdom, atau makna dari hikmat hari ini. Tadi di Amsal 1 bagian pertama ini keren banget. Kita nggak usah baca lagi ya, tapi dikatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, mengerti kata-kata yang bermakna, menjadikan pandai, memberi kecerdasan, dan pengetahuan serta kebijaksanaan. Nah dari sini aja, kalau kita baca Amsal 1, kita langsung bisa mengerti apa artinya hikmat dan maknanya itu apa. Yang pertama, sungguh jelas kita langsung tahu kata hikmat sendiri. Itu kita bisa tahu artinya. Ditulis 230 kali di Alkitab, kata hikmat. Maksudnya apa bro? Banyak. 230 kali. Dan 54 kalinya di buku Amsal. Kalau kata kasih 300 kali. Jadi ngomongin kasih, ngomongin kebijaksanaan atau hikmat itu 11-12. Kadang-kadang kita pikir oh cuman kasih aja bro yang kita harus penting ya, karena Tuhan adalah kasih kita harus mengasihi. Tapi kita juga lihat di firman, Tuhan itu sangat penuh hikmat. Artinya apa? Kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar. Makanya kita pelajari, karena orang berhikmat dapat mengambil keputusan-keputusan di hidup. Yang 35.000 itu, mandi atau enggak, gosok gigi atau enggak, dengan benar. Mudah-mudahan kita semua di sini kalau yang itu nggak usah dipertanyakan lagi ya. Mudah-mudahan ya.
Tapi kalau kita baca Amsal 1 teman-teman, bukan cuman artinya bisa mengambil keputusan saja loh. Hikmat yang lebih jelas kita bisa baca, kita bisa ambil bahkan 2-3 makna tambahan kalau kita baca dari ayat 2. Karena dikatakan ada sinonimnya, yaitu mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi hikmat itu juga satu pengertian atau insight, bahasa Ibraninya binah. Artinya mengetahui perbedaan dan mempunyai wawasan yang luas. Orang berhikmat bisa membedakan dan memiliki wawasan yang luas. Mau kita contoh hikmat kita pagi hari ini? Kita coba aja ya. Kita cek. Ada yang bisa langsung tahu perbedaannya apa? Langsung. Jam tangan, oke, Putri. Apalagi perbedaannya? Batu, ada 3 perbedaan, ada 1 lagi. Oke, lumayan, 30 detik nih. Itu, dan ini. Jadi kita bisa membedakan. Lumayanlah kalian cukup berhikmat, seperti anak 1 SD. Ya, ini buat anak 1 SD guys. Jadi jangan langsung berpikir, wah udah berhikmat banget aku bro, tadi saya bisa tahu bolanya begini. Bolanya sih enggak ya, tadi pohon-pohonnya begini. Membedakan. Tapi juga ada satu contoh yang aku lihat, bukan cuma melihat perbedaan, tapi wawasannya luas. Contoh, apa yang salah di gambar ini? Ini seperti ujian aja nih ya. Apa yang salah di gambar ini? Hah? Bebeknya? Nggak ada yang salah dalam bebeknya? Hah? Apa? Rambut ceweknya? Yang lain? Kenapa rambutnya? Memang Bapak Adrian itu penuh kebijaksanaan. Kita lihat arah rambutnya berbeda ya. Anginnya tiup dari sini, rambutnya tiup dari sana. Tapi kadang-kadang angin kan bisa 2 arah bro. Bisa juga 2 arah. Kamu nggak lihat di sini ada fan. Sebenarnya ada fan. Tapi bener banget. Ini hanya satu ilustrasi supaya kita tahu apa sih kalau misalnya kita berhikmat. Kita tahu apa yang beda. Kita bisa lihat ada wawasan dan kita bilang ini yang salah. Nah, orang berhikmat bisa melihat hal-hal yang salah. Kalau kita orang-orang yang tidak berhikmat, kita datang ke satu ruangan, oh biasa-biasa aja. Oke. Tapi kalau kalian lihat di sini berhikmat, oh ini yang lampu kanan yang bawah mati nih. Oh kita harus bantu gimana nih ya. Tadi saya masuk langsung AC yang tengah, mohon maaf ya, lagi mati, lagi rusak. Jadi sedikit panas. Tadi tim kita udah coba bantu untuk bisa nyalakan. Kita langsung bisa melihat. Tapi juga itu bukan semua aku, teman-teman kita juga bantuin di belakang. Rey, ini ada yang salah, ini ada yang ini. Wah memang tim Asyar kita kasih tepuk tangan dulu dong. Penuh dengan hikmat. Thank you tim Asyars. Tanpa mereka, kita tidak bisa nyaman beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Lebih jelas lagi, part 2. Di ayat 3-4 dikatakan hikmat itu bukan hanya semata-mata bisa ambil pilihan, tapi dikatakan ada kepandaian di sana. Ada kecerdasan. Prudence. Sama 2 katanya di bahasa Ibrani, di bahasa Inggris, di bahasa Ibrani berbeda tapi maksudnya sama. Yaitu apa? Memiliki kemampuan dalam melakukan sesuatu juga secara praktek. Jadi orang berhikmat bukan cuma jago bicara. Oh ini yang salah, ini begitu. Tapi dia juga kemampuan untuk memberikan perubahannya. Coba saya bantu. Seperti Bro Jingga. Apapun masalah di panggung, sound, mic, musik-musik. Dia sangat berhikmat karena latar belakang dia kerja di musik bertahun-tahun bro sis. Memiliki kemampuan untuk melakukan secara praktek. Karena orang berhikmat gak bisa cukup cuman banyak tahu. Itu orang berpengetahuan. Tapi pengetahuan kadang-kadang gak bisa dipraktekkan loh. Mungkin kita tahu, oh saya tahu ini. Contoh kita lihat di YouTube, oh cara masaknya begitu ya, gampang-gampang. Waktu kalian coba, aduh susah juga ya ternyata ya. Pisahin putih telur dari kuning telur aja masih susah kadang-kadang kita. Kita harus melihat hikmat itu lebih jelas. Bukan cuman pengetahuan, bukan cuman ambil keputusan, tetapi secara praktek. Ini highlight yang aku bisa kasih kalian. Hikmat artinya tidak sekedar mengambil keputusan dengan benar, tapi juga mengerti tujuan yang benar dan cara untuk mencapainya. Bukan cuma ambil keputusan terus setiap hari 35 keputusan. Bukan, tapi kita tahu tujuan, kita tahu cara. Dan mudah-mudahan hari ini tujuan kita untuk bisa mendengarkan Amsal supaya kita semua bisa mengerti hal ini. Amin saudara-saudari. Siapa yang makin semangat nih untuk belajar tentang hikmat hari ini? Ya, keputusan, tujuan, cara kita bisa mengerti semuanya. Kita akan baca poin yang kedua. Di Amsal 8-16 dilanjutkan. Yang menarik di sini adalah
Amsal itu juga sering kali menulis kata-kata ini. Hai anakku. Diulang lebih dari 25 kali. Hai anakku, hai anakku. Hai anakku itu maksudnya apa? Ini seperti seolah-olah seorang orang tua berbicara kepada anaknya. Jadi bukan orang yang sok tahu karena pengetahuan hikmatnya besar, tapi ini karena kepedulian seorang bapak kepada anak. Ya, siapa di sini yang sering dimarahin orang tua? Angkat tangan. Nggak apa-apa, kita nggak laporin. Dan biasanya karena apa? Karena kita melakukan kesalahan. Tapi apakah selalu dimarah-marahin? Ya mungkin ada masa-masa juga mereka baik, traktirin kita, beliin hadiah. Karena mereka peduli. Orang tua kita, saya percaya, walaupun mereka jauh dari sempurna, tapi kalau mereka orang tua kita, mereka pasti mau yang terbaik buat kita. Tapi kadang-kadang cara mereka bantu kita aja salah. Cara mereka tegur kita, cara mereka untuk bantu memperlihatkan kesalahan kita, tipe-tipe seperti yang kolonial katanya ya. Tipe-tipe kolonial, ini salah, tangan besi itu ya. Atau kalau misalnya di keluarga Chinese ya, tiger mom katanya. Keras banget bapaknya yang santai-santai, mamanya yang keras gitu. Sebenarnya tujuannya baik, karena dia orang tua. Tapi mungkin kadang-kadang caranya salah. Nah, saya bersyukur Amsal cara menegurnya itu keras, tapi maksudnya baik. Mengapa? Karena kita jadi bisa mengerti kepentingannya. Mengapa hikmat itu penting, saudara-saudari? Ini yang kita harus tahu. Karena kalau orang tua ngomong sama kita, biasanya itu hal-hal yang penting banget. Dia apalagi ulang-ulang kan. Jangan lupa sebelum malam sikat gigi gitu. Jangan lupa cuci-cuci piring. Karena dia lagi ajarin kebiasaan. Saya bersyukur karena dulu merasa capek banget cuci piring setelah makan, tapi sekarang jadi kebiasaan, lumayan lah. Jadi ada disiplin sedikit gitu. Tapi nggak bersih-bersih banget kan, ceplas-ceplos udah gitu. Tapi ada kepentingannya loh, ada pentingnya mengapa kita harus mendapatkan hikmat hari ini. Mengapa hikmat penting? Poin yang pertama, waktu saya baca di Amsal 1, saya langsung berpikir tentang ini. Karena dunia akan terus mencoba menjatuhkan kita. Kita butuh hikmat, karena dunia itu nggak akan biarin kita santai-santai aja. Arus dunia kencang, brosis. Bahkan firman katakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan bagian-bagian doang enggak. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maksudnya apa? Kita hidup di tempat yang lingkungannya, kalau kita nggak kuat, akan mau menjatuhkan kita. Lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, keluarga kita mungkin kadang-kadang kalau mereka nggak berakar pada firman, bisa menjatuhkan kita. Penting banget hikmat ini, karena lingkungan kita terus mau menjatuhkan kita. Dunia akan secara alami, nggak usah dipaksa-paksa, dunia alami banget membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Mereka akan bilang, lagi gajian nih, Shopee, tiba-tiba kan. Instagram kadang-kadang kita udah searching sedikit, dia tahu algoritmanya, dia kirim tuh semua yang kita mau beli. Kok tiba-tiba jam tangan muncul terus nih di Instagram. Kok tiba-tiba liburan muncul terus nih, Bali gitu kan, Jepang, mainan gitu kan, kalau yang masih main-mainan. Dunia itu, mereka benar-benar mau coba jatuhin kita, karena dia mau mencoba untuk membawa kita kepada hal yang salah. Seperti di Amsal 1 ayat 8 tadi katakan. Di Amsal tadi sebelumnya, dia jelaskan bahwa jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Di ayat 10 ya. Dia ingatkan, hati-hati. Orang-orang di dunia akan membujuk kamu untuk melakukan hal yang salah. Makanya tadi kita baca bagian tengah rada-rada serem tuh. Barang rampasan, mencuri, bunuh orang bahkan. Serem banget bro. Nggak akan seperti itu aku rasa sekarang, tapi bakal smooth banget. Dunia akan menjatuhkan dan membuat kita ambil pilihan yang salah. Hal kedua, mengapa hikmat itu penting? Ini saya sambil mendengarkan satu pengkhotbah juga, waktu saya dengarkan poinnya dia juga mirip. Sama bahkan, karena iya juga ya. Karena tahu nggak kenapa hikmat penting? Karena kita, mohon maaf nih, secara alamiahnya, itu lahir bodoh. Folly is natural. Tapi wisdom, kebijaksanaan, hikmat, itu harus diajarin. Nurtured. Secara lahiriah, aku suka nih di Amsal 22:15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Folly is bound up in the heart of a child. Dia bilang, di anak kecil pasti ada. Pasti ada.
Masa sih bro? Yakin? Saya lihat tuh ada anak-anak yang kecil-kecil jenius. Oke. Coba gali lagi. Yakin nggak? Masa mereka langsung keluar dari rahim ibunya langsung bilang, "Hello, saya butuh susu ya." Gitu. Mohon maaf nih, kok rame banget gitu. Mereka nggak bisa bicara. Wisdom never comes naturally. Makanya itu penting. Kalau secara natural kita makin gede langsung punya hikmat, nggak usah belajar Alkitab. Natural. Tapi enggak, saudara-saudari. We are all naturally born foolish. That's the point. Jadi kita harus benar-benar melepas kebodohan kita. Mau kita lihat contoh. Kita lihat bayi yang satu ini. Lahir-lahir langsung seperti ini. Dan kita bilang, lucu banget ya, berantakan. Tapi kita bisa, bodoh banget sih, ini bayi. Nggak bisa makan dengan benar, mohon maaf ya kata-katanya. Ini juga, ini kok makannya cemong-cemong. Gitu. Aduh, enggak, kita nggak bilang kayak gitu, kita bilang lucu. Kemarin kita datang ke rumah saudari di Cisoka, kita ketemu bayinya, lucu banget. Cuman bisa gini-gini di lantai. Berdiri dong, belum bisa, masih kayak gini. Bahkan gininya pun nggak maju, teman-teman. Lucu banget, dia kayak gini-gini, cuman bisa muter. Kayak kura-kura, kayak muter gitu. Lucu banget ada videonya. Dia cuma muter kiri terus kanan, mau maju tapi nggak bisa, kayak lagi berenang. Aduh, lucu banget. Anaknya Bro Hadi Sis Victoria, Stanley Ezra. Namanya sudah luar biasa. Kita lihat anak kecil ini juga, lucu banget. Saudara-saudari, inilah kita semua hari ini. Waktu kalian kecil nggak ada yang langsung makan seperti ini. Serem banget. Kalian datang ke restoran, table manner, spraynya dia taruh di bawah, dia terus excuse me gitu. Bahasa Inggris nih baik, pinter banget. Gitu. Tapi memang ada. Kalau kalian lihat di internet lucu, ada bayi-bayi yang pinter. Karena apa? Kalian lihat ibunya, diajarin dari kecil, diajarin supaya dia bisa. Nggak ada yang lahir-lahir langsung bisa makan sendirian. Mengapa itulah? Kita harus benar-benar mengambil kebijaksanaan dan hikmat ini serius. Karena kita lahirnya seperti bayi yang tadi, bukan seperti ini. Mungkin nggak tahu beberapa di sini yang kecil kayak gini, mohon maaf ya, kali-kali memang udah ada. Tapi seumur hidup aku nggak pernah lihat bayi duduk manis kayak gini, pakai pisau, pakai garpu, potong-potong. Nggak ada, ini AI ya guys, by the way. Ini bukan foto asli juga, itu ada bro, ini AI bro. Tinggal tulis aja di ChatGPT, buat foto bayi lagi table manner makannya, dapet. Nggak ada yang seperti itu bro sis. Wisdom is what helps us overcome the world. Wisdom is what helps us flourish in life. Hikmat adalah hal yang membuat kita bisa mengatasi dunia. Hikmat adalah hal yang bisa membuat bertumbuh di dunia. Jangan pikir kita di sini, sorry ya bro, gue udah kampus, gue udah kerja, udah nggak butuh hikmat lagi. Reality check guys. Ada banyak orang yang lebih pintar dari kita di sini. Banyak yang lebih pintar dari saya. Saya makanya sampai hari ini masih baca firman. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya mau belajar. Karena saya harus banyak belajar. Karena dunia ini makin jahat. Makin smooth cara-cara menjatuhkannya. Nggak langsung pukul kita, nggak. Dia pelan-pelan cara menjatuhkan kita hari ini. Poin yang terakhir. Asik. Poin yang terakhir, kalau kita baca di bagian terakhir Amsal 28-33, kita bisa mendapatkan makna, fondasi, pengertian yang benar tentang hikmat ini. Dari mana bro kita bisa dapatkannya? Di ayat 29 dikatakan, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tapi siapa mendengarkan aku akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. What is the foundation of wisdom? Apa fondasi hikmat hari ini? Sebenarnya makanya ini cuma khotbah pembuka, saudara-saudari. Kita akan gali minggu demi minggu lebih dalam. Hikmat itu sangat luar biasa. Kita akan bisa pelajari lebih dalam nanti di khotbah-khotbah berikutnya. Tapi saya memberikan dasarnya aja hari ini. Dasarnya. Yang mungkin nanti akan dikembangkan lagi di khotbah-khotbah berikutnya. Tapi kalau kalian lihat di Amsal, ada satu kalimat yang diulang-ulang terus. Yang tidak stop-stop dikatakan di sini. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Amsal 1:29, Amsal 1 ayat 7 di pertama, Amsal 2 ayat 5, dan di ayat tema kita. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Tapi sedikit berbeda.
Takutnya itu bukan kita ketakutan nonton film hantu. Takut yang dikatakan di situ adalah in awe. Karena rasa hormat, karena takjub, karena kagum. Ya, bukan karena kita ketakutan sama Tuhan, enggak, karena kita takjub. Karena keren banget. Dan semakin kesini jujur aku semakin takjub dengan Tuhan. Awalnya kalau boleh jujur seperti tadi Bro Girvan katakan, kita bisa anggap remeh loh. Ah Tuhan, masalah gini aja kamu gak bisa bantu. Seperti yang Girvan katakan, bukan masalahnya, aku mau ubah kamu. Kadang-kadang, aduh Tuhan, keuangan lagi gak bagus. Kok kamu gitu sih? Aduh Tuhan, hikmat. Tapi gimana nih, saya gak bisa hidup nih tanpa pasangan. Gimana nih perasaan aku Tuhan? Cintaku ini yang membara-bara. Aduh, mana nih jodoh aku Tuhan? Tapi semakin kita gali firman ya, kadang-kadang hal yang kita inginkan, kita tunduk dan tiba-tiba, tunggu dulu. Ternyata bukan pasangan hidup yang saya harus cari. Tapi comfort dalam Tuhan. Jangan di sini berani-berani cari pasangan hidup kalau diri kalian sendiri pun belum selesai. Kalian akan cari pasangan yang kalian pikir akan melengkapi. Wah, aku butuh yang penolong, aku butuh yang kayak gini. Tapi kok diri kalian belum disembuhkan, diri kalian juga belum penuh. Bisa jadi pada akhirnya apa? Yang dunia katakan, dia bawa ke pilihan yang salah. Saya ada satu contoh beberapa waktu belakang 1 tahun ini. Ini juga terjadi, nggak tahu deh kalau kalian tahu ya. Ada yang kenal om yang satu ini? Anak-anak muda, cupu atau suhu? Oke. Kok langsung tahu? Ini om-om apa nih? Dia dari mana nih gitu kan? Kelihatannya kayak lagi bisa jaga pintu di bawah. Kan? Kita nggak remeh. Biasanya orang-orang yang kita lihat di jalan, hati-hati teman-teman. Kita langsung pikir, ini orang om-om biasa aja nih. Apa pentingnya dia? Wah, brother sister, kemarin aku nonton Olimpiade. Olympics kemarin, kita lihat om yang satu ini ya. Ini luar biasa. Lihat gayanya. Om yang satu ini adalah penembak jitu dari Turki. Dia nggak pakai barang-barang yang orang-orang pakai buat nembak. Dia cuman pakai kacamata, dia datang, gayanya itu yang makanya buat Olimpiade kemarin jadi viral. Karena om yang satu ini doang. Om yang satu ini datang, kayak abis pulang dari jalan-jalan, terus diambil pistolnya, ditembak, dor. Silver medalist. Olympian. Dia datang, gayanya lihat, nggak berbeda. Orang yang lain udah pakai ini, pistolnya di-upgrade. Dia cuma ambil, pakai kacamata, dia cuma kayak dor, gitu. Menang, silver medal. Wow, gila. Serem, hati-hati nih. Jangan main-main sama om yang satu ini, namanya Yusuf Dikeç dari Turki. Ada satu contoh lagi, ada yang tahu ini? Ini aku juga baru kenal beberapa waktu yang lalu. Ini kayaknya cupu banget ya. Kelihatannya culun nggak, teman-teman? Mirip Bro Dylan gitu. Nah, hati-hati, Dylan juga kelihatannya doang. Tapi sebenarnya Bro Dylan, mana Bro Dylan? Suhu banget ya. Siapa ini? Mungkin aku yakin banyak dari kalian nggak kenal. Tapi waktu aku tahu latar belakangnya, aduh, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Mikey Musumeci, UFC Brazilian Jiu-Jitsu, 9 times world champion. Masih muda. Kita lihat, hati-hati, dia lucu banget. Kalau kalian nonton dokumenternya dia di rumah masak-masak pizza, gitu-gitu. Malam-malam dia pergi berantem, menang. Tap out, pingsan. Brazilian Jiu-Jitsu itu yang grappling di lantai ya, bukan tonjok-tonjokan. Makanya bentuknya nggak harus gede. Tapi kecil, tapi dia bisa ngelok orang, bisa sampai pingsan. Takjub, brosis. Apa sih maksudnya aku pengen sharing ke sini? Karena kadang-kadang kita melihat Tuhan, kita melihat kayak fondasi hikmat, cupu. Mendingan kita investasi. Mendingan kita belajar dari orang-orang di dunia yang udah terbukti uangnya. Let me tell you, brothers and sisters, from the bottom of my heart, jangan anggap hikmat dan Tuhan itu tidak penting. Itu seperti kalian tiba-tiba ajak berantem si Mikey Musumeci ini. Culun nih, kayak bisa nih. Coba kita siku-siku. Wah, kalian cuman kayak gini doang. Set, udah ketangkep. Tap out. Bos, tolong bos. 9 times world champion gimana? Brothers sisters, apa yang menghambat kita untuk takut dan percaya pada Tuhan? Ini ditulis juga. Ditulis di Amsal. Apa sih yang membuat kita mungkin hari ini masih bebal? Saudara-saudari, yang pertama Amsal 1:32. Orang yang tak berpengalaman atau simple bahasa Inggrisnya. Dan kedua, orang bebal, foolish.
Nah, ini dua kategori mungkin. Aku nggak akan bilang nama-nama, aku nggak mau lihat kalian, tapi boleh nggak aku sharing aja apa yang aku baca dari firman. Mungkin hari ini kita terhambat untuk takut dan percaya pada Tuhan karena dua hal ini. Karena kita tidak berpengalaman. Simple, maksudnya apa? Naif, malas, tidak mau berpikir, tidak mencari lebih dalam, mengikuti arus dunia. Ya, orang-orang yang gak mau takut akan Tuhan, ikutin aja deh. Daripada hikmat, berat, capek, belajar, gak mau belajar, aku ikut-ikutan aja. Jika Anda di sini masih karena terbawa arus, datang ke gereja karena orang tua, menjadi pengikut Tuhan karena ikut-ikutan, kalian akan sulit berhikmat. Karena tidak akan betul-betul takut akan Tuhan secara pribadi. That is being simple. Ya kan ini kan di lantai 3 ya, anak-anak muda duduk di sini, orang tua di atas. Ya jam 11, pendetanya rada-rada laba nih, lebih-lebih dikit. Don't be simple. Jangan naif. Dunia mau membawa kalian ke banyak pilihan yang salah. Tapi yang kedua, yang lebih menyeramkan adalah orang yang foolish atau bebal. Mazmur 14 ayat 1 ini mendefinisikan apa arti foolish. Untuk pemimpin bid'ah dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, there is no God. Tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jika Anda di sini hari ini, tetapi hati kalian masih keras kepada Tuhan, kalian tidak akan pernah mendapatkan hikmat yang datang dari Tuhan. Lepaskan kebebalan. Berpikirlah lebih luas. Kalian butuh hikmat, saudara-saudari. Kalian butuh untuk ambil keputusan bukan cuma hal-hal yang kecil. Karena keputusan untuk hal-hal yang besar. Dosa atau enggak, pasangan hidup, pekerjaan, keluarga. You guys need wisdom. Dan akar daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bukan takut akan Tuhan hari Minggu saja kita datang ke gereja. Senin besok Tuhan masih juga ada nggak? Masih. Tapi Tuhan ada mungkin di kehidupan kalian sehari-hari. Tapi Senin udah berbeda hidup kita. Beda cerita. Minggu kita bisa takut, Senin kita berani-berani aja karena nggak ada yang lihat. Nggak ada orang yang tanya. Apa yang menghambat kita untuk takut dan percaya pada Tuhan, saudara-saudari? Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang menguatkan kalian. Saya ingin menutup dengan satu hal saja. Mungkin tadi, mohon maaf, kesannya teguran. Karena itu yang kita baca di Amsal, mohon maaf Brosis. Tapi kalau kita baca sedikit lebih jauh di Amsal 3, ada kesegaran. Ada angin yang, kayak di tengah rada panas kan. Di sini rada adem nih ya. Saya di sini aja deh. Kenapa adem? Karena di Amsal 3, firman Tuhan berikan satu encouragement. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungnya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Wow. Di sebelah sini mungkin juga lebih adem ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dan ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadikan sandaranmu, yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. This is why we need wisdom. Inilah mengapa kita butuh kebijaksanaan, kita butuh hikmat. Karena kita akan mendapatkan hidup yang seperti ini. Ya, jadi maafkan aku kalau misalnya tadi kita bisa tersindir, tapi inilah firman Tuhan. Aku nggak menargetkan spesifik orang-orang di sini. Aku cuma berbicara kebenaran firman. Tapi maksud Tuhan baik. Tuhan kita mendidik, mendisiplin karena Dia mengasihi kita. Tuhan mau untuk kita melihat hikmat Tuhan. Karena tidak takut kepada Tuhan adalah kebodohan manusia. Tapi percaya dan takut kepada Tuhan menimbulkan hikmat yang datang dari Tuhan. Brothers and sisters, 3 things yang kita belajar hari ini. The meaning of wisdom, the importance of wisdom, the foundation of wisdom. Knowing the goal, how to get there. Folly is natural, wisdom is nurtured. Fear of the Lord and knowing the Lord. Dan dalam bahasa Indonesianya, makna hikmat. Pentingnya hikmat. Fondasi hikmat apa? Karena hidup selalu memberikan kita pilihan hari ini. Setelah ini kalian akan mengambil satu pilihan. Kita anggap serius gak khotbah hari ini? Mudah-mudahan kalian choose pilihan yang berhikmat. Kalian choose hal yang Tuhan katakan akan membantu kalian. Saudara-saudari,
Sebelum kita menutup ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Allah Bapa, yang kita percaya selalu akan mendengarkan doa-doa kita. Di pagi hari ini kami datang kembali kepada Engkau Bapa. Bersyukur dan berterima kasih atas segala hal yang Engkau sudah berikan, curahkan dan berkati dalam hidup kita. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan pagi hari ini kita belajar bahwa Engkau menginginkan kita untuk bisa lebih mengerti cara untuk hidup di dunia ini. Kita bisa melihat dalam kehidupan Yesus Kristus betapa setiap pilihan yang dia ambil, setiap hal yang dia lakukan begitu tepat. Karena dia memiliki hikmat yang datang dari hubungannya kepada Allah Bapa. Kita ingin berdoa Tuhan supaya di pagi hari ini anak-anak muda semua di sini Tuhan, yang mungkin dunia katakan bodoh, yang mungkin dunia katakan tidak berpengalaman, bebal Tuhan. Kita lebih mau mendengarkan firman Engkau. Karena Engkau katakan hikmat adalah untuk kita anak-anak muda. Untuk kita bisa hidup yang benar. Dan itu semua Tuhan didasari atas kepercayaan kita kepada Engkau. Mungkin beberapa kita di sini Tuhan masih enggan, masih tidak terlalu mau betul-betul percaya karena Engkau tidak bisa kita pegang, kita bisa bicara Tuhan, tapi firman Engkau nyata Tuhan. Firman Engkau sungguh-sungguh dahsyat pagi hari ini, mengajarkan kita begitu banyak hal. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah lewat firman di pagi hari ini, dari Amsal 1 yang kita baca bersama-sama Tuhan, dari poin-poin yang kita bisa dengarkan Tuhan, membuat kita sedikit bisa lebih dekat dengan Engkau. Dan untuk betul-betul bisa memasuki sikap yang takut, tunduk akan Engkau. Dan dengan demikian Bapa, hikmat yang datang dari Engkau, yang sungguh penting di dunia yang begitu cepat hari ini, yang betul-betul bukan hanya pengetahuan, tapi cara untuk bertindak, mengerti tujuan Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa setiap saudara-saudari yang hadir hari ini bisa merenungkan firman hari ini, mengambil keputusan, mengambil langkah, dan firman itu bisa tertanam, hidup, bertumbuh dan berbuah di hati kita semua hari ini. Terima kasih Allah Bapa, Kau begitu baik dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.